di pagi yang cerah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan terkait bab ahwalil qiyamati wa afzaiha, bab mengenai kedahsyatan hari kiamat dan kengeriannya. Kalau kemarin kita bahas tentang adab kubur dan kedahsyatannya, pagi ini kami akan menyampaikan tentang bab ahwalul qiyamah wa abzaiha, kedahsyatan hari kiamat dan kengeriannya. Kula nyampaikan kados ngeten iki, mboten kok kula panjenengan sedaya meden-medeni mantun ngoten ndongaaken kula panjenengan sedaya kok ndang cepet mati. Mboten, kersane kula panjenengan sedaya semata-mata sumerep bahwa hidup kita ini tidak abadi, hidup kita ini tidak kekal, hidup kita ini tidak selamanya di dunia, tapi ada intikal, ada perpindahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mula kula panjenengan sedaya semestinya mengetahui dan mengerti bahwa dalam kubur itu nanti akan dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kula panjenengan sedaya diciptakaken, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kula panjenengan sedaya dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kula panjenengan sedaya akan dibangkitkan. Mula para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kelanjutan saking bahasan yang kemarin, yaitu kedahsyatan hari kiamat wa abzaiha. An Aisyah radhiyallahu anha wa anhum qalat qultu ya Rasulullah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan ridha Allah kepadanya, wa anhum, dan dari sebelum-sebelumnya. Ngapunten, ten mriki kula sengaja mboten nyebutaken dari awal. Qala al-Faqih rahimahullahu taala akhbarana al-Khalil bin Ahmad akhbarana Yahya bin Muhammad, mboten kula waos. Kersane mboten terlalu lami. Terus kula pendet sing paling terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha wa anhum qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, mugi ridhoni Allah kepada Siti Aisyah, wa anhum, dan kepada sebelum-sebelumnya, qalat, berkata Siti Aisyah, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, hal yadhkurul habibu habibahu yaumal qiyamah, apakah seorang kekasih itu akan mengingat kekasihnya pada hari kiamat? Iki terus jenengan ten alam dunya, kula panjenengan sedaya niki sumerep kenal, kula panjenengan sedaya jenengan kenal kalih garwane jenengan, jenengan kenal kalih wigone jenengan, jenengan kenal kalih koncone jenengan, dereke panjenengan. Siti Aisyah tanglet, hal yadhkurul habibu habibahu yaumal qiyamah, apakah seseorang kekasih akan ingat kepada kekasihnya hari kiamat? Qala amma inda salasi mawadi'in fala. Rasulullah menjawab, tidak akan ingat seorang kekasih kepada kekasihnya. Inda salasi mawadi'in,
di saat 3 kondisi. Yang pertama indal mizan hatta ya'lam imma ayakhiffa wa imma ayyuthqila. Yang pertama dalam kondisi ditimbang. Terus amal perbuatan kula panjenengan sedaya fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, imma ayakhiffa wa imma ayyuskila. Tidak tahu kula panjenengan sedaya di saat timbangan amal perbuatan kula panjenengan sedaya niki apakah ringan ataupun berat. Di dalam ayat tadi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah, apabila berat kebaikan amal perbuatan kula panjenengan sedaya fa huwa fi 'isyatir radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, apabila amal perbuatan kula panjenengan sedaya niki khaffat, ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang bernyala-nyala. Mula lek maos ayat niki di terakhir kula panjenengan sedaya niku ditambahi nas'alullahal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami memohon ampunan dan keselamatan. Terus lek kula panjenengan sedaya perpak maos ayat niki terus diakhiri narun hamiyah ditambah dungo nas'alullahal afwa wal afiyah. Sami kali saat nawa maos ayat al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisabai yasira. Ditambahin tunggu, ya Allah rabbi hasibni, hitunglah saya ini hisabai yasira, dengan hitungan yang sangat mudah dan gampang. Yang kedua, wa inda tatayuri suhuf imma ayyu'tiya biyaminihi wa imma ayyu'tiya bishimalihi, yaitu yang kedua di saat kondisi diberikan suhuf kitab amal perbuatan kula panjenengan sedaya, imma ayyu'tiya biyaminihi wa imma ayyu'tiya bishimalihi. Entah kula panjenengan sedaya niki nerimo kelawan tangan kanan atau kelawan tangan kiri. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang gampang. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi aw wara'a dhahrihi fasawfa yasla sa'ira. Barang siapa yang akan menerima dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya, dia tentunya akan digiring, akan diantarkan ke neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wa hina yakhruju unukun minan nar, dan di saat leher itu dikeluarkan dari neraka. Artinya leher dikeluarkan dari neraka ya apa? Fayam tawi alaihim wa yaqulu wakaltu bisalasatin wakaltu biman da'a ma'allahi ilahan akhara.
leher tersebut akan mengelilingi mereka, wa yaqulu, dan berkata, wakaltu bisalasatin, saya akan menerkam 3 orang, wakaltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar, saya akan menerkam orang yang memanggil Allah Ta'ala tapi dia juga memanggil sesembahan yang lain. Dados mboten tauhid, mboten nawa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi piyambake mencampuri sesembahan Allah dengan sesembahan yang lain. Wa bikuli jabbarin anidin, dan orang yang jabbar, orang yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Orang yang sewenang-wenang dan keras kepala niku mboten purun ngaji, mboten purun nerima nasihat. Kula panjenengan sedaya niki gelem ngaji ngeten niki dikengken malaikat. Malaikate panjenengan niku sing ngantaraken kula panjenengan sedaya. Lek tiyang sing mboten purun ngaji niku berarti dominasi korin seton. Dan mboten kok moro-moro karepe kula panjenengan sedaya, tapi kula panjenengan sedaya niki amargi malaikat kula panjenengan sedaya ngengken ngaji. Wa bikulli man la yu'min biyaumil hisab, dan akan menerkam dengan orang yang tidak percaya dengan hari perhitungan. Wa yamtawi alaihim hatta yarmi bihim fi ghamarati jahannam, akan mengelilingi mereka hatta yarmi bihim fi ghamarati jahannam, sampai leher yang dikeluarkan dari neraka tersebut yarmi bihim, melemparkan orang-orang ketiga tadi ke neraka jahanam. Wali jahannam jisrun adaqqu minasya'ri wa ajda'u minas saif, dan di neraka jahanam itu ada jisrun, ada jembatan, adaqqu minasya'ri, kecil dari rambut, wa haddu minas saif, dan lebih tajam dari dari pedang. Alaihi kilabun wahis wawah alaihi kalalibu wahsakun, di atas jembatan itu ada ranjau dan duri. Wan nasu yamurruna alaikal barqil khatib, dan manusia akan melewati jembatan tersebut kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Wa karrihil asif, ada juga yang melewati seperti angin yang berhembus. Fanaja muslimun, maka selamatlah orang muslim. Wa mahdusun musallimun wa makbubun, kemudian tersungkur orang yang tidak muslim. Musallimun wa makbubun finnari ala wajhi, tersungkur dan terpelanting di dalam neraka. Niki para rawuh para sederek sedaya. Para rawuh para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma bainan nafkhataini arba'una sanatan summa yanzilullahu ma'an minas sama'i kamaniyil rijal. Antara dua tiupan malaikat Israel itu arba'una sanatan, berselang 40 tahun. Sumayan zilullahu ma'an minas sama'i kamani rijal,
Kemudian Allah Ta'ala menurunkan air seperti maninya seorang laki-laki. Fayambutuna kama yambutul baqal. Kemudian dari air itu akan tumbuh kama yambutul baqal, seperti menumbuhkan sayur mayur. Wa akhbarani Siqqah bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasul qala lamma faza Allah ta'ala min khalqis samawati wal ardi khalaqas sura fa'atahu Israfil. Ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala menciptakan trompet. Khalaqas sura fa'atahu Israfil, kemudian diberikan kepada malaikat Israfil. Fawa wadi'un ala fihi sakhisan bibasarahu ilal arsy yamtadiru mata yukmar. Kemudian trompet itu diletakkan oleh Allah Ta'ala di mulut malaikat Israfil, sakhisan basarahu ilas samai, dengan matanya terbelalak ke langit, yang tadiru mata yukmar, menunggu kapan trompet itu akan ditiup oleh malaikat Israfil. Niki terus trompete sampun diciptakan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diletakkan di mulut malaikat Israfil, serta malaikat Israfil itu menunggu kapan diperintah oleh Allah untuk meniup trompet tersebut. Ada yang bertanya, qala qultu ya Rasulullah wa masur. Saya bertanya, qultu ya Rasulullah wa masur. Saya bertanya kepada Rasulullah, apa itu trompet? Qala qarnun min nur, yaitu tanduk dari cahaya. Qultu ya Rasulullah kaifa huwa. Terus dilanjut pertanyaannya, bagaimana dia? Azimud darati, bulatnya besar, sangat besar bulatnya. Walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan la ya'dumu daratuhu ka'ardis samawati wal ardi. Bulatnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Yunfakhu fihi salasa nafahat. Malaikat peniup trompet itu akan meniup 3 kali. Ada yang mengatakan wa dzakara fi ba'd riwayat annahu nafkhatani, meniup 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan dua kali. Wa fi riwayat Ka'ab nafakhatani, di dalam riwayat Ka'ab itu 2 kali. Wa fi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu salasa nafahat. Menurut riwayat Abi Hurairah itu 3 kali malaikat meniup trompet. Nafhatun lil faza, yang pertama adalah tiupan yang mengejutkan. Wa nafhatun lis-saqi, yang kedua tiupan untuk mematikan. Wa nafhatun lil ba'si, yang ketiga tiupan untuk membangkitkan orang-orang di alam kubur. Iki. Fa ya'murullahu ta'ala Israfil fin nafhatil ula. Kemudian Allah Ta'ala memerintah malaikat Israfil dengan tiupan pertama, fayunfakhu fihi fayabza man fis samawati wa man fil ardi. Ya, dengan tiupan pertama mengejutkan siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Wa huwa qauluhu ta'ala wa yauma yunfakhu fis suri fafazi man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh, dan di mana hari ditiupkan trompet, fafazi'a man fis samawati, terkejut orang-orang di langit
dan orang-orang di bumi, illa mansya Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Watazalzalu al-ardu watadhulu kullu murdiatin amma arduat, tergoncanglah bumi, watadhalu kullu murdiatin amma arduat, kemudian lalai orang yang menyusui terhadap apa yang disusui, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, kemudian orang yang hamil itu akan melahirkan dengan cepat. Wa taron nasa sukara wa mahum sukara, kamu lihat manusia saat itu seperti orang mabuk, wa mahum bisukara, sementara mereka tidak mabuk sebenarnya, tidak minum apa-apa, tidak minum arak, tidak minum bir, tapi kelihatannya mabuk. Ya, wa taron nasa sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid, akan tetapi ingat siksa Allah itu sangat pedih. Wa tasbir al-waladani syaiban wa tutiru syayatinu harian. Ya, watasirul waladani syaiban, orang yang kecil cepat berubah, watatiru syayatinu hariyatan, dan setan itu akan bertebaran. Wa qawlu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya, seperti firman Allah, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah, taatlah kepada Tuhanmu, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un 'adzim, seperkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arduat, kalian melihat suasana hari kiamat, tadhalu kullu murdiatin, yaitu lalai orang yang menyusui terhadap yang disusui, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang hamil itu akan melahirkan kehamilannya, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kalian melihat manusia itu mabuk padahal mereka tidak mabuk. Fayam kusuna masya Allah summa ya'murullahu ta'ala Israfil fayunfakhu nafhatal sa'ki. Kemudian orang itu yang kusun masya Allah akan menetap sesuai kehendak Allah. Summa ya'murullahu ta'ala Israfil, kemudian Allah memerintah kepada Israfil fayunfakh nafhatas sa'ki, kemudian meniup trompet kembali yang kedua untuk mematikan. Fayastuqu ahlus sama wa ahlul ardi, matilah penduduk langit dan penduduk bumi, yakni yamutu ahlus sama wal ardi illa masya Allah, wa huwa qawlu ta'ala wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masya Allah. Maka ditiuplah fisuri wa nufiqa, ditiuplah trompet itu, fasa'iqa man fis samawati, matilah orang-orang yang di langit dan orang-orang di bumi, illa masya Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Di surat Az-Zumar, wal istisna'u yakni bihi arwahu syuhada. Ada yang mengatakan orang yang tidak mati dengan tiupan yang kedua itu adalah arwahu syuhada, yaitu roh-rohnya orang yang mati syahid. Wa qila yakni bihi Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut. Dan ada riwayat yang lain
yang tidak mati di saat tiupan yang kedua itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Malakul Maut. Di dalam riwayat lain yang tidak akan mati di saat trompet yang kedua itu ditiup adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Salawatullah ta'ala alaihim ajma'in. Mudah-mudahan sholawat Allah kepada malaikat. Fayaqulullahu azza wa jalla limalakil mauti man baqiya min khalqi wa huwa a'lamu fayaqulu ya rabbi anta hayyun la tamut baqiya Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamalatul arsyika. Kemudian Allah Ta'ala niku tanglet fayaqulullah azza wa jalla limalakil maut kepada malaikat maut, man baqiya min khalqi, siapa yang tidak mati dari ciptaanku, wa huwa a'lam. Kemudian malaikat maut menjawab, engkau ini lebih mengetahui. Fayaqulu ya rabbi anta hayyun la yamut, engkau ini adalah zat yang tidak mati dan hidup, zat yang hidup. Baqiya Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamlatu arsyik. Yang tidak mati adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan hamalatul arsyika, yaitu malaikat yang membawa arsy. Wa baqiyat ana, dan saya juga tidak mati. Fa ya'murullahu ta'ala malakal mauti biqabdi arwahihim hakadha dzakara fi riwayatil kalbi. Kemudian malaikat maut diperintah lagi oleh Allah untuk biqabdi arwahihim, mematikan malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail. Terus 4 malaikat niki yang masih tersisa, tapi kemudian oleh Allah dengan malaikat maut disuruh tetap untuk dicabutnya nyawanya. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Terus malaikat maut kapan? Malaikat maut niku terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian alam tasma qauli kullu nafsin dha'iqatul maut wa anta khalqi min khalqi khalaqtuka lima ra'aita famut fayamut. Ya, kemudian kata Allah kepada malaikat maut, adakah yang masih hidup? Malaikat maut menjawab, saya wahai Allah yang masih hidup. Kemudian Allah Ta'ala, alam tasma' qauli kullu nafsin dha'iqatul maut. Apakah kamu tidak mengerti apa perkataanku, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas itu akan menikmati kematian. Wa anta khalqun min khalqi, kamu adalah ciptaan dari ciptaanku. Khalaqtuka lamma ra'aita famut fayamut, kamu mengetahui dan matilah, maka matilah. Malaikat maut dicabut piyambak. Bahkan di saat mencabut nyawanya malaikat maut niku ngeten, seandainya saya mengetahui dahsyatnya mencabut nyawa, maka akan kucabut nyawa itu dengan pelan-pelan. Seperti pedihnya nyawa saya dicabut. Nggih. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anha. Kula niki nyampaikan penting-penting mawon. Lek disampaikan sedaya kadose mboten telas dalam satu kesempatan. Nggih. Dari Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhuma, mugi ridhone Allah kepada keduanya, an Rasulillah, Rasulullah, saking Rasulullah, annau qala, sak temene Rasulullah niku dawuh, lam yakun nabiyyun qattu illa kanat lahu da'watun mustajabatun. Tidak ada nabi illa kanat lahu da'watun mustajabatun, kecuali setiap nabi itu punya doa mustajab. Fa'ajjalaha fid dunya, setiap nabi itu minta doanya dikabulkan di dunia. Wa inni istakhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, kecuali Nabi Muhammad. Istakhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, saya sembunyikan doa tersebut ya, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Terus setiap nabi niku dada donga, dan doanya itu minta cepat dikabulkan di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau doanya dikabulkan di dunia, tapi disembunyikan, disimpan oleh Nabi Muhammad, dan akan diberikan sebagai pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya pada hari kiamat. Niki wonten diskusi panjang mangkin. Ya, ala wa ana sayyidu waladi Adam. Bukankah itu adalah saya, yaitu sayyidu waladi Adam, anak dari tuan Nabi Adam. Kemudian wala fakhra, tidak ada kesombongan. Wa ana awwalu man tashaqqu anhul ardu, dan saya paling pertama yang akan dikeluarkan dari bumi. Terus Kanjeng Nabi napa sedo, dan yang pertama kali mungkin dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah dari bumi geniku Kanjeng Nabi. Ya. Wala fakhra waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah, dan tidak ada kesombongan, waliwaul hamdi, dan bendera pujian biyadi yaumal qiyamah, berada di tanganku nanti di hari kiamat. Tahtahu Adam wa man dunahu minal bashar, di bawahnya ada Nabi Adam dan selain dari anak Nabi Adam. Wala fakhra, tidak ada kesombongan. Summa qala yastaddu yaumul qiyamati ghammuhu wa karbuhu finnas, di hari kiamat itu kegelisahan dan kesedihan sangatlah besar di tengah-tengah manusia. Dados kula panjenengan sedaya niki kados tiyang ngelamar. Cara ngelamar niku diterima atau ditolak. Lek diterima seneng panjenengan. Lek ditolak berarti sedih. Dados tiyang niku ngentosi, sehingga yastaddu ghammuhu wa karbuhu, kesedihan dan kegelisahan niku sangat kelihatan. Fayatuna Adam alaihi salam, manusia ini datang kepada Nabi Adam. Fayaquluna lahu ya abal bashar isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Ya Nabi Adam, tolongilah kami agar Allah itu memberikan putusan kepada kami. Fayaqulu lastu hunaka inni qad akhrajtu minal jannah. Nabi Adam jawab nopo? Saya tidak bisa memberi pertolongan kepadamu. Inni qad akhrajtu minal jannah. Saya sudah diusir dari neraka, dari surga. Bi khati'ati wa laysa yahimunil yaum ila nafsi. Karena kesalahan saya, maka tidak ada yang merisaukan saya pada hari ini kecuali saya. Nanti di riwayat lain itu ada seorang bapak mendatangin anak, kemudian minta ditolong oleh anaknya,
tapi anaknya saya takut juga saya akan tidak selamat. Nah, setelah itu bapak ini datang kepada istrinya. Istrinya dimintain pertolongan. Istrinya pun juga tidak bisa memberikan pertolongan. Ini akhafu ma takhafu. Sesungguhnya saya takut seperti engkau takut pada hari ini. Jadi tidak ada fattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada satu hari di mana satu orang dengan orang yang lain tidak bisa memberikan syafaat, yaitu hari kiamat. Kemudian datang walakin itu ila Ibrahim, kata Nabi Adam, kamu datang kepada Nabi Ibrahim, alladzi ittakhadallahu khalilan, yang Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai teman. Fayatuna Ibrahim alaihi salam fayaqulu isfa' lana. Manusia itu datang kepada Nabi Ibrahim minta pertolongan liyaqdiya bainana, agar Allah memutuskan kepada kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim lastu hunaka, saya tidak berhak memberi pertolongan. Inni qad kadzabtu fil Islam salasa kadzabat, sesungguhnya saya telah berbohong di dalam Islam dengan 3 bohongan. Wasalah satu bihin jadilun bihinna an dinillah, dan 3 kebohongan itu untuk mempertahankan agama Allah. Yang pertama, fanadhara nadratan fin nujumi faqala inni sakim. Jadi Nabi Ibrahim niku bohong untuk mempertahankan agamane Allah. Ketika Nabi Ibrahim melihat ke bintang-bintang, faqala inni sakim, saya sakit. Yang kedua, bal fa'alahu kabirum hada. Ketika Nabi Ibrahim membasmi patung-patung, ditanya siapa yang membasmi patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim, yang membasmi adalah patung terbesar. Wasali satu qaulu limraati innaha ukhti. Dan kebohongan yang ketiga yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu mau disiksa dan istrinya mau diambil, ternyata Nabi Ibrahim mengatakan ini saudari perempuan saya. Walaisa yahimunil yaum illa nafsi, dan tidak ada yang merisaukan saya kecuali saya. Walakin atu Musa alladzi kallamahu Allah taala. Nabi Ibrahim mengatakan datang kepada Nabi Musa. Datang manusia itu kepada Nabi Musa minta pertolongan. Isfa' lana ila rabbikal yaqdiya bainana fayaqulu lastu hunaka. Saya tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Inni qataltu nafsi bighairi haqqin. Saya telah membunuh seorang dengan tanpa dibenarkan. Yaitu ketika Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Ini qataltu nafsan bighairi bukan, saya telah membunuh Raja Fir'aun, kata Nabi Musa. Fayaqulu kemudian wa inilah yahimunil yaum ila nafsi, tidak ada yang merisaukan saya pada hari ini kecuali diri saya. Walakin tu Isa ruhullah wa kallamahu, datanglah kepada Nabi Isa. Terus disuruh datang kepada Nabi, terakhir kata Nabi Isa, wa inni la yahimunil yauma ila nafsi walakin ara'aitum law kana li ahadikum bidu'atan faja'ala fi kaisin. Kata Nabi Isa, apakah kamu tidak melihat kalau seandainya salah satu di antara kalian bidu'atan faja'ala fi kisin, mempunyai barang dagangan dan disimpan di dalam lemari, wa khatama 'alaiha akana yasil ila ma fil kaisi, kemudian dikunci tempat tersebut, akana yasilu ila ma fil kaisi hatta yang kusul khatam. Apakah kamu saat ini akan mau membuka tempat yang terkunci itu?
kata Nabi Isa. Fayaquluna la, ya. Fayaqulu Isa inna Muhammadan khutimat bihil anbiya. Ya. Manusia itu mengatakan tidak akan terbuka kalau tempat itu sudah dikunci. Kemudian Nabi Isa, fayaqulu Isa inna Muhammadan khutimat bihil anbiya. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Waqad wafal yaum waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara utuhu. Ya, fayatiyan nasu fa'aqulu na'am ana laha wa ana laha. Ya, saya akan memberi syafaat. Saya akan memberi syafaat hatta ya'danallah liman yasha wa yarda, sampai Allah mengizinkan siapa yang diridhoi oleh Allah. Mula panjenengan sedaya sing kathah maos sholawat. Kersane kula panjenengan sedaya angsal syafaate Kanjeng Nabi, terutama makin di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh para sederek sedaya, terakhir insyaallah dinten Selasa niki adalah Safar, hari Rebu terakhir, yaitu terkenal dengan Rebu Wekasan. Napa sing dilampahi, amalan napa sing kudune kula panjenengan sedaya lampahi? Maos Yasin. Maos Yasin ba'dal maghrib bareng-bareng, begitu nyampe ayat 50 berapa niku, salamun qaulam mir rabbir rahim, niku diwaos 313. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Niku sak mantune 313 kula panjenengan sedaya ngelanjutaken sampai selesai surat Yasin. Mantun ngoten donga, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah ma'as salamati fid dini wad dunya wal akhirah. Atau doa Yasin mawon. Ada Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana niku sami. Nggih. Lek pengen sing endek, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah ma'as salamati fid dini wad dunya wal akhirah. Nggih. Kemudian diperintahkan malih sholat Rebu Wekasan lidaf'il bala, untuk mencegah bala musibah. 4 rakaat, ada yang mengatakan boleh dilampahi 2 rakaat. Usolli sunnatan lidaf'il bala rakaataini. Nggih. Rakaat pertama maos Al-Kautsar, surat Al-Kautsar 17 kali. Rakaat yang kedua maos Al-Ikhlas 5 kali. Mantun ngoten, lek dilampahi 2 rakaat, mungkin salat malih 2 rakaat, usolli sunnatan lidaf'il bala. Saya salat sunnah untuk mencegah bala. Rakaat pertama maos Al-Falak setunggal sepindah. Rakaat yang kedua yaitu maos surat An-Nas sepindah. Nggih, kersane kula panjenengan sedaya boten napa ditimpa bala musibah. Terus mantun ngoten, dianjurkan juga menulis 7 ayat. Salamun qaulam mir rabbir rahim, yang berbunyi salamun. Yang pertama salamun qaulam mir rabbir rahim, yang kedua salamun ala nuhin fil alamin, yang ketiga salamun ala Ibrahim, yang keempat salamun ala Musa wa Harun, yang kelima salamun ala Ilyasin, yang keenam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, yang ketujuh salamun hiya hatta matla'il fajr. Niku ditulis di mana? Di piring
Mantun ngoten sampean sukani banyu sampai napa dihapus kali banyu diombe. Kersane niku napa kula panjenengan sedaya selamat donya akhirat. Terus yang terakhir sedekah. Karena sedekah niku termasuk daf'ul bala. Terus sampean mau yasin sareng-sareng, mantun wonten sing sedekah kopi, wonten sing sedekah napa? Roti, wonten sing sedekah teh. Semata-mata Rebu Wekasan niku didamel napa? Daf'ul bala, mencegah datangnya bala musibah. Karena menurut wali yang mukasyafah, yang sudah mengetahui, yang mempunyai penglihatan luar biasa atau indera keenam, lek kula panjenengan sedaya kan gak ada panca indera. Indera keenam bahwa Allah Ta'ala niku di Rebu Wekasan menika menurunkan 320 bala musibah. Mula kula panjenengan sedaya ada yang meyakini bahwa Safar itu adalah bulan yang sial. Tapi sebenarnya mboten. Kanjeng Nabi niku nikah sikali Siti Khadijah di bulan Safar. Kemudian menikahkan putranya di bulan Safar. Hijrah Kanjeng Nabi di bulan Safar. Tapi mboten sumerep, mungkin karena penemuan wali yang mukasyafah itu bahwa di bulan Safar ini ada bahaya sehingga kula panjenengan sedaya napa jarang sing mengadakan akad nikah. Baru setelah Maulid Nabi niku. Sak mantune Maulid Nabi baru mulai akad nikah. Niku. Jadi Safar niku artinya kosong. Kosong gak duwe apa-apa, artinya dikengken ngumpul-ngumpulaken. Didamel napa Maulid Nabi. Mantune Maulid Nabi, harapane kula panjenengan sedaya mau sholawat sing kathah angsal syafaati Kanjeng Nabi, mantun ngoten nglampahi napa pesta pernikahan di bulan Rabiul Tsani. Mekaten para rawuh para sedherek sedaya sing saged kula aturaken mugi-mugi dados pengetahuan ingkang manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.